Selamat datang di channel kami, You Backpacker. Channel ini spesial kami buat untuk cerita-cerita tentang hobi jalan-jalan kami ke berbagai negara. Mulai dari alasan kami backpackeran, tips-tips terkait perjalanan, perencanaan, persiapan, dan hal-hal unik di perjalanan, serta pengalaman mengunjungi kota-kota di berbagai belahan dunia, termasuk pengalaman mengunjungi 7 keajaiban dunia. Semoga channel ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Topik kali ini kita akan membahas tentang backpacker ke Beijing. Beijing merupakan ibu kota negara Cina. Kami tiba di bandara di kota ini subuh dini hari. Begitu tiba, kami langsung ke counter turis untuk mengambil brosur-brosur terkait wisata dan subway map. Kemudian kami membeli transportasi smart card, yaitu Yikatong Card. Di Beijing sendiri ada 2 transportation smart card, yaitu Yikatong Card dan Putong Card. Kartu ini bisa dimanfaatkan sebagai uang digital untuk banyak transaksi. Selain untuk bayar transportasi bis, subway, juga bisa digunakan di resto, toko, supermarket, dan masih banyak lagi. Nah, di bandara, kami sempat menunggu 30 menit sebelum kereta Airport Express beroperasional karena kita tiba kepagian. Untuk urusan transportasi lokal ke objek-objek wisata, kami akan banyak menggunakan subway atau kereta bawah tanah. Oh iya, kereta bawah tanah Beijing adalah sistem kereta bawah tanah terbesar kedua di dunia berdasarkan rute dan panjangnya setelah Metro Shanghai. Beijing Subway memiliki 24 jalur kereta. Wow, banyak ya. Seperti ini peta subway-nya. Sesuai itinerary yang kami buat, sambil menunggu waktu check-in di penginapan siang hari, maka dari bandara kami langsung ke objek wisata pertama, yaitu Beihan Park. Beihan Park merupakan taman cantik di tengah kota yang pembangunannya dilakukan pada masa dinasti Yuan. Luas area wisata yang satu ini adalah 70 hektar. Di taman ini ada danau yang mengelilingi taman dengan sebuah pulau di tengahnya. Di pulau tersebut dibangun sebuah pagoda oleh kaisar yang dimaksudkan untuk menghormati para leluhur. Setelah hampir 3 jam kita menikmati taman dan istirahat di sini, kita kemudian melanjutkan perjalanan menuju penginapan. Inilah tempat kami menginap. Kami memilih penginapan di daerah pinggiran Qianmen Street. Qianmen Street merupakan jalur pejalan kaki yang terkenal untuk berbelanja dan bertamasya di Beijing. Sepanjang Qianmen Street berisi toko-toko dari mulai supermarket, resto, department store, museum, dan gedung-gedung lainnya. Di sini nanti kita akan belanja oleh-oleh. Karena nantinya akan sering bolak-balik ke jalan ini, lumayanlah kita bisa observasi dulu tempat-tempat yang akan kita pilih sebelum berbelanja. Setelah sampai di penginapan, kita bersih-bersih dan istirahat. Menjelang sore, kami jalan-jalan di sekitar penginapan. Sebelum kami lanjut ke objek wisata berikutnya, kami mau cerita sedikit tentang kota ini. Kota Beijing menurut kami merupakan kota dengan teknologi yang modern, di luar dugaan kami. Di sini, kita tidak bisa mengakses Google, Facebook, YouTube, Instagram, karena mereka punya website atau aplikasi tandingan atau yang sejenis. Tayangan TV juga menyajikan channel-channel TV lokal dan banyak mengulas teknologi-teknologi yang telah dicapai. Di sini transaksi semua menggunakan uang digital, pengecualian untuk turis kadang masih pakai cash dan kartu kredit. Di jalan-jalan banyak digital board dengan gambar atau atraksi dengan teknologi yang memukau. Dan moda transportasi listrik mulai dari bis, mobil, motor, dan sepeda mendominasi di jalanan. Keren lah pokoknya kota ini. Kembali ke ulasan. Keesokan harinya, hari kedua dan seterusnya, kami lanjut berwisata. Inilah tempat-tempat wisata yang kami kunjungi.
Tiananmen Square. Tiananmen Square atau lapangan Tiananmen memiliki panjang 880 meter dari utara ke selatan dan lebar 500 meter dari timur ke barat. Luasnya 440.000 meter persegi. Sebagai alun-alun kota terbesar di dunia, alun-alun ini mampu menampung hingga 1 juta orang untuk pertemuan akbar. Di tengah-tengah alun-alun berdiri monumen pahlawan rakyat dan balai peringatan Ketua Mao. Di sisi barat lapangan Tiananmen terdapat aula besar rakyat dan di sisi timur lapangan terdapat Museum Nasional Tiongkok. Di sini kita juga bisa melihat upacara pengibaran dan penurunan bendera. Di areal ini kita bisa banyak mengunjungi objek wisata karena tempatnya berdekatan, termasuk Forbidden City dan Taman Singsan. Forbidden City. Forbidden City merupakan istana peninggalan dari dinasti Ming dan Qing, 2 dinasti paling besar yang ada di Cina. Lokasinya mempunyai luas kurang lebih 70 hektar dengan jumlah ruangan mencapai 9.900. Ruangan sebanyak ini punya fungsi masing-masing. Oh iya, di sekitar lokasi istana juga dapat kita temukan taman dan sungai. Hawa yang sejuk dan pemandangan yang mempesona membuat betah berada lama di tempat ini. Tiang-tiang yang menyangga istana ini terbuat dari kayu dengan ukiran khas yang mempesona dan uniknya, kayu penyangga tersebut mempunyai bau yang wangi. Forbidden City memiliki koleksi terbesar struktur kayu kuno di dunia dan masuk sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1987. Taman Jingsan merupakan taman kekaisaran seluas 23 hektar yang berada tepat di utara Forbidden City. Bukit buatan setinggi 45,7 meter ini dibangun pada era Yongle dan dinasti Ming. Seluruh tanah yang digunakan berasal dari tanah yang digali untuk membuat parit istana kekaisaran dan kanal-kanal yang ada di sekitarnya. Dari pavilion pusat atau pavilion Wanchun di puncak Bukit Prospect, kita dapat dengan jelas melihat tata ruang tradisional istana dan arsitektur Forbidden City dari ketinggian. Temple of Heaven. Temple of Heaven atau kuil surga adalah kuil keagamaan yang digunakan kekaisaran untuk upacara doa tahunan kepada surga untuk panen yang baik. Kompleks kuil ini dibangun dari tahun 1406 hingga 1420 pada masa pemerintahan Kaisar Yongle dari dinasti Ming. Kuil ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1998. Temple of Heaven memiliki luas 2,73 km persegi atau 1,05 mil persegi. Bird Nest Stadium. Stadion Nasional Beijing ini dirancang oleh arsitek Swiss Jacques Herdok dan Pierre de Mauron. Stadion ini terletak di kawasan Olympic Green, didirikan September tahun 2007 untuk persiapan Olimpiade tahun 2008. Arsiteknya unik, menyerupai sarang burung, dibuat dari 110.000 ton baja dan tahan gempa. Stadion ini sangat besar, bisa menampung kapasitas 80.000 orang. Wow! Berikutnya, National Aquatic Center merupakan sebuah stadion renang di kawasan Olympic Green, berdekatan dengan Bird Nest Station. Ia juga dikenal sebagai Water Cube atau Ice Cube, karena eksteriornya yang khas seperti gelembung. Awalnya juga dibangun untuk persiapan Olimpiade tahun 2008 untuk kompetensi akuatik, di mana tempat ini menjadi tuan rumah untuk cabang olahraga menyelam, berenang, dan renang sinkron. Wangfujing Street. Wangfujing merupakan kawasan shopping di daerah Dongcheng dengan pedestrian yang cukup luas untuk berjalan kaki. Di kiri dan kanan jalan terdapat toko-toko yang menjual barang dengan merek ternama, serta berbagai macam aksesoris. Di waktu sore hari, terkadang terdapat atraksi tarian tradisional modern yang dibawakan oleh beberapa kelompok orang. Yang unik di sini, kita juga bisa menemukan kuliner ekstrim seperti sate bintang laut, sate kalajengking,
sate kumbang, sate tokek, dan beragam kuliner aneh lainnya. Dan banyak turis yang penasaran ingin mencicipi hidangan ini. Begitulah pengalaman kami backpackeran di Beijing. Untuk cerita-cerita seru pengalaman backpackeran kami selanjutnya, ikuti terus ya channel ini. Salam sehat dan happy selalu.